Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Chandra Channel Perkutut ya. Mari kita bahas tentang mahabbah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah membimbing hati, pikir, akal, dan seluruh tindakan saya pada saat bikin konten ini ya. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu klarifikasi. Saya ini bukan ahli, tidak pula mempunyai gelar ustadz, kiai, nyantri pun saya tidak ya. Adapun hal-hal yang saya akan ceritakan toh kan banyak dari sosmed, dari apa gitu, dari saya berjalan kemana, menemukan dan mendengarkan seseorang yang memang ditumbuhi mahabbah, tindakannya seperti apa. Jadi klarifikasi ini menurut saya sangat penting. Takutnya saya disangka sudah tumbuh mahabbah, tidak. Dan saya pun tidak ingin diklaim mempunyai pengetahuan apa gitu, tidak. Seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan ya. Tapi ini rokok saya padam. Mahabbah ya, ciri-ciri orang-orang yang sudah ditumbuhi mahabbah itu, dia itu ditumbuhi pula dengan keikhlasan ya. Mereka itu orang-orang yang ikhlas, tidak ngitung. Mereka itu tidak ngitung pekerjaannya. Hasil dari pekerjaannya itu harus mendapatkan cuan seperti ini. Tidak seperti itu. Dia itu lebih ke menghamba, melayani semesta gitu, dalam konteks berusaha, bukan ahli ya, seperti itu. Dan standar mereka itu selalu sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya dalam melaksanakan kecintaannya itu. Jadi tidak ada tolak ukurnya seperti itu, tidak. Tolak ukurnya adalah dirinya sendiri. Tolak ukurnya adalah kapasitas dan kemampuannya sendiri. Nah, di situ ada keringanan gitu kan. Tidak ada sesuatu yang dipaksakan. Dan itu otomatis. Orang yang ditumbuhi mahabbah itu otomatis ada standarnya gitu. Mau dia itu majedub, mau dia itu malamatiyah, mau dia itu masyhur. Kalau itu dari segi kewalian gitu kan. Tapi orang yang ditumbuhi mahabbah itu apakah selalu wali? Tidak. Dan lebih tepatnya walau alam bisawab, karena bingung gitu ya penyematan wali itu. Saya juga bingung, saya tidak tahu, karena hanya para wali yang tahu gitu. Tapi untuk cerita mahabbah ya, cerita mereka tidak lagi ya, orang-orang yang ditumbuhkan mahabbah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hatinya, dia tidak lagi menuntut pengakuan, dia tidak lagi menuntut sebuah nama. Yang dipikiran atau pada perasaannya itu adalah suatu efek dari cintanya itu, ada perubahan apa tidak bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan luasnya itu bagi semesta juga isinya gitu. Begitu. Jadi efek itu ya, karena mereka itu seperti punya tugas dari semesta ya.
untuk membawa yang dicintainya itu ke jalan yang lebih terang. Nah, terang dan gelap ini juga menurut analisa saya ternyata banyak yang keliru gitu kan. Ada yang seperti terang tetapi gelap, ada yang seperti gelap tetapi terang gitu. Seperti itu. Namun mahabbah yang orang-orang yang ditumbuhi mahabbah asli, dia sadar atau tidak, jadi dia itu akan kena ya, tindakan atau teorinya itu akan kena itu pas dengan ayat suci Al-Quran ya, dengan hadis-hadis yang sahih, itu dia kena, itu nyambung otomatis ya, seperti itu. Dan ada keaslian pada hati mereka tuh yang disebut para ulama sih, itu saya sih kurang tahu ya tentang kajian itu karena saya bukan ahli ya. Alif ya, alif seperti alif, hatinya A, ininya A, ininya juga A. Nah, seperti itu. Jadi ada kejujuran yang asli pada mereka yang ditumbuhi mahabbah, dan mahabbah itu luar biasa. Itu bukan hasil daripada usaha orang-orang itu, tetapi pilihan manusia yang terpilih gitu. Syariatnya dia pernah melakukan apa tidak tahu, yang pasti dia ditumbuhi mahabbah. Orang-orang yang ditumbuhi mahabbah ini kembali ke tadi ya, dia ada yang masyhur, memang kelihatan saling mencintainya gitu ya, dengan sesama mencintainya, dia pula mencintai sesama. Ada yang kelihatan, ada juga yang semi ya, yang semi, ada juga yang malah kelihatan sebaliknya tuh gitu. Ada pula yang caci dimaki, ya dia tetap senang aja karena mahabbah ya, karena dia kena, tapi yang sebaliknya tidak mengenal gitu. Nah, seperti itu. Apakah orang-orang yang ditumbuhi mahabbah itu tidak akan melakukan kesalahan atau disebut arif ya? Tidak juga seperti itu, karena wujudnya itu manusia. Yang kita ketahui, para manusia ini pasti melakukan kesalahan, pasti ada diantaranya lupa gitu kan. Itu pasti ada karena wujudnya manusia, bukan Tuhan, bukan pula malaikat. Ya seperti itu. Bedanya apa antara yang disengaja dan tidak disengaja gitu. Seperti itu. Biasanya orang-orang yang sudah mahabbah kepada Allah dan Rasulnya itu, dia itu otomatis melakukan apapun otomatis karena terkoneksi ya, terkoneksi. Seperti mereka itu ya, beliau-beliau itu seperti yang di hatinya itu dikirim sebuah sinyal pada tanggal sekian, jam sekian, hari itu gitu kan, untuk membahas tentang sesuatu, satu judul, katakan turun surat At-Taubah ayat berapa gitu kan. Tidak seluruh ayat pada surat At-Taubah, tidak seperti itu. Turun satu ayat, nanti pindah lagi ke bahasan apa gitu kan. Biasanya itu bukan tentang, tidak selalu ya, tidak selalu misalkan Bismillahirrahmanirrahim, bukan itu, tetapi lebih ke kenyataan gitu. Oh ini, jadi si beliau-beliau yang ditumbuhi mahabbah ini pun sama belajar saat itu membuka tafsir. Jadi dan uniknya
tafsirannya juga itu, ilmu tafsirnya juga itu diberikan, jadi otomatis mengerti. Tetapi keluasan pengertiannya itu akan sesuai dengan peranannya sendiri, kan, karena peranan orang-orang para kekasih itu ya yang diberi mahabbah itu beda-beda, tidak sama itu, tidak sama, tidak hanya membahas apa gitu kan, ada yang membahas tentang A, ada tentang apa tuh peranannya, ada yang membahas B, C, D, E, dan banyak gitu. Tidak hanya seperti itu. Atau kalau ada yang menghitungkan gini, 6 ditambah 3 ya 9, 7 ditambah 2 ya 9. Ada juga 1 ditambah 2 ditambah 7, ada juga yang seperti itu gitu. Jadi sulit dipahami. Kadang orangnya ada yang menjengkelkan, ada memang yang sangat wah gitu kan. Namun cirinya mereka itu ada saja tindakan nyelenehnya itu yang mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Dipastikan mereka itu pun tidak ada, di sininya tidak ada kebencian sedikit pun tuh, sudah tidak ada. Bukan karena usahanya, karena memang hadiah dari Allah dan Rasulnya. Di sininya hilang tuh benci, syirik, bidik, jahil, kaniaya, tidak ada tuh, tidak ada rasa-rasa itu. Mereka itu murni, sehingga dapat membaca sesuatu ya, cahaya, menemukan nur luar biasa dari apa yang diprasangkakan oleh umum itu tidak bagus. Nah, orang-orang yang memiliki kecintaan, ditumbuhkan kecintaan atau mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, dia bisa melihat keistimewaan dari sesuatu yang dianggap buruk sekalipun. Nah, itu cirinya yang ditumbuhi mahabbah. Bermanfaatkah itu? Orang-orang yang seperti ini saya pernah menemukan itu otomatis ketika ia berkata atau memikirkan sesuatu, atas itu dipublikasikan atau tidak, nantinya dia berjalan di situ, melaksanakan, bukan hanya berteori, atas dia sadar atau tidak. Seperti itu ya, tentang mahabbah yang saya mengerti ya. Bukan paham karena pasif paham itu luar biasa. Mengerti, bukan mengerti ya, mungkin sedikit tahu gitu kan. Untuk mengerti itu sudah luar biasa, apalagi memahami gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri kehabiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Mohon maaf ya kalau kurang luas dan kurang bagus tentang kajian. Anggap saja kajian ngawur, karena saya ini bukan ahli ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.